Selamat datang di channel buku cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 13. Nicholas Flamel. Dumbledore meyakinkan Harry agar tidak mencari-cari cermin tarsah lagi dan selama sisa liburan Natal. Jubah gaib tetap terlipat di dasar koper Harry. Harry ingin sekali segera melupakan apa yang dilihatnya di cermin. Tapi tak bisa. Dia mulai mendapat mimpi buruk berkali-kali. Dia bermimpi tentang orang tuanya yang menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Sementara terdengar tawa tinggi melengking. Lihat kan, Dumbledore benar. Cermin itu bisa membuatmu gila, kata Ron. Ketika Harry bercerita tentang mimpi buruknya, Hermione yang kembali sehari sebelum semester baru dimulai, punya pandangan lain tentang kejadian itu. Dia setengah ngeri membayangkan Harry meninggalkan kamar, berkeliaran di sekolah selama 3 malam berturut-turut. Bagaimana kalau Phil menangkapmu dan setengah kecewa karena tidak berhasil menemukan siapa Nicholas Flamel. Mereka nyaris kehilangan harapan menemukan Flamel dalam buku perpustakaan. Meskipun Harry masih yakin pernah membaca nama itu entah di mana, begitu semester baru dimulai, mereka kembali membuka buku-buku selama 10 menit dalam waktu istirahat. Waktu Harry bahkan lebih sedikit dari kedua temannya, karena masa latihan Quidditch sudah mulai lagi. Wood melatih timnya lebih keras dari sebelumnya. Bahkan hujan yang turun terus menggantikan salju tidak mematahkan semangatnya. Si kembar Weasley mengeluh Wood telah menjadi fanatik, tetapi Harry memihak Wood. Jika memenangkan pertandingan berikutnya melawan Hufflepuff, mereka akan menyusul Slytherin dan dalam kejuaraan antar asrama untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Lepas dari keinginan untuk menang, Harry menyadari bahwa mimpi buruknya berkurang jika dia kelelahan sehabis berlatih. Kemudian, dalam satu sesi latihan di bawah hujan deras dan berlumpur, Wood menyampaikan kabar buruk kepada timnya. Dia baru saja marah besar kepada si kembar Weasley, yang tak henti-hentinya saling serang dan berpura-pura terpeleset dari sapu. "Kalian bisa tidak sih berhenti main-main?" teriaknya. "Tindakan seperti itulah yang akan membuat kita kalah dalam pertandingan. Snape akan menjadi wasit kali ini, dan dia akan mencari-cari segala alasan untuk mengurangi angka Gryffindor." George Weasley benar-benar jatuh dari sapu mendengar ini. "Snape jadi wasit?" katanya dengan mulut penuh lumpur. Kapan dia pernah jadi wasit pertandingan Quidditch? Dia pasti tidak akan bersikap adil jika kemungkinan kita menyusul Slytherin. Anggota tim lain mendarat di sisi George untuk ikut mengeluh. "Bukan salahku," kata Wood. "Yang jelas kita harus menjamin bahwa kita bermain bersih, sehingga Snape tak akan punya alasan untuk menyalahkan kita." "Boleh saja begitu," pikir Harry. Tetapi dia punya alasan lain tidak menginginkan Snape berada di dekatnya selagi dia bermain Quidditch. Anggota tim lain masih tinggal mengobrol seperti biasanya seusai latihan. Tetapi Harry langsung kembali ke ruang rekreasi Gryffindor. Ron dan Hermione sedang bermain catur di situ. Catur adalah salah satunya kegiatan yang Hermione bisa kalah. Sesuatu yang menurut Harry dan Ron sangat baik untuknya. "Jangan dulu bicara padaku," kata Ron ketika Harry duduk di sebelahnya. Terlihat olehnya wajah Harry. "Kenapa kau kelihatan sakit? Bicara pelan-pelan supaya tak ada yang mendengar." Harry memberitahu kedua temannya tentang keinginan mendadak Snape untuk menjadi wasit Quidditch. "Jangan main," kata Hermione segera. "Bilang saja kau sakit," kata Ron. "Pura-pura kakimu patah," Hermione mengusulkan. "Patahkan benar-benar saja," kata Ron. "Tidak bisa," kata Harry. "Tak ada sihir cadangan. Kalau aku mundur, Gryffindor sama sekali tak bisa main." Saat itu Neville terguling masuk ke ruang rekreasi. Bagaimana dia bisa memanjat lubang lukisan tak bisa ditebak, karena kakinya saling menempel. Penyebabnya langsung mereka kenali. Kutukan kaki terkunci. Dia pastilah harus melompat-lompat naik ke menara Gryffindor. Semua tertawa, kecuali Hermione. Dia langsung melompat bangun dan mengucapkan mantra kontra kutukan. Kaki Neville terpisah dan dia berdiri. "Apa yang terjadi?" Hermione bertanya, mengajaknya duduk di dekat Harry dan Ron. "Malfoy," kata Neville gemetar. "Aku bertemu dia di depan perpustakaan. Dia bilang, sedang mencari-cari anak yang bisa dipakainya melatih kutukan itu." "Temui Profesor McGonagall," Hermione mendorong Neville. "Laporkan dia." Neville menggeleng.
Aku tak mau menambah keruwetan, gumamnya. Kau harus berani menghadapinya, Neville, kata Ron. Dia terbiasa berbuat semena-mena terhadap orang lain, tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah dan tidak menyulitkannya. Tak perlu memberitahu bahwa aku tidak cukup berani untuk menjadi anggota Gryffindor. Malfoy sudah melakukannya, kata Neville tersendat. Harry merogoh kantong jubah dan mengeluarkan coklat kodok. Coklat terakhir dari kotak hadiah Natal Hermione. Diberikannya kepada Neville, yang kelihatannya mau menangis. Kau berharga 12 kali lipat, Malfoy, kata Harry. Topi seleksi memilihmu untuk Gryffindor, kan? Dan di mana Malfoy? Di Slytherin yang bau. Bibir Neville bergetar membentuk senyum lemah ketika dia membuka bungkus coklat kodok. Terima kasih, Harry. Kurasa aku akan tidur. Kau mau kartunya? Kau koleksikan? Setelah Neville pergi, Harry memandang kartu penyihir terkenalnya. Dumbledore lagi, katanya. Dia yang pertama. Harry tercekat kaget terbelalak memandang bagian belakang kartunya. Kemudian dia mendongak, memandang Ron dan Hermione. Sudah kutemukan dia, bisiknya. Aku sudah menemukan Flamel. Sudah kukatakan, aku pernah membaca namanya entah di mana. Rupanya aku membacanya di kereta api yang membawaku ke sini. Dengar ini, Profesor Dumbledore khususnya terkenal karena berhasil mengalahkan penyihir aliran hitam Grindelwald pada tahun 1945. Penemuannya untuk 12 kegunaan darah naga dan karyanya di bidang alkimia yang dikerjakannya bersama mitranya Nicholas Flamel. Hermione langsung melompat berdiri. Belum pernah dia kelihatan segembira ini sejak mereka mendapatkan nilai untuk PR pertama mereka dulu. Tunggu di sini, katanya. Dan dia berlari menaiki tangga kamar anak-anak perempuan. Harry dan Ron baru sempat bertukar pandang heran ketika dia sudah kembali sambil memeluk buku yang sangat besar. Tak pernah terpikir olehku untuk mencari di sini, bisiknya tegang. Aku pinjam ini dari perpustakaan beberapa minggu lalu untuk bacaan ringan. Ringan, kata Ron. Tapi Hermione menyuruhnya diam sampai dia menemukan sesuatu. Lalu mulai membuka-buka buku itu dengan cepat. Seraya bergumam sendiri. Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Sudah kuduga. Apa kami sudah boleh ngomong sekarang? Gerutu Ron. Hermione tidak mengacukannya. Nicholas Flamel, bisiknya dramatis, adalah satu-satunya yang dikenal sebagai pembuat batu bertuah. Ucapannya ini tidak menghasilkan efek yang diharapkan Hermione. Batu apa? Tanya Harry dan Ron. Oh astaga, apa kalian berdua tidak membaca? Lihat, baca ini. Didorongnya buku itu ke arah mereka dan Harry dan Ron membaca. Ilmu kuno alkimia berkenaan dengan pembuatan batu bertuah, benda legendaris dengan kekuatan gaib luar biasa. Batu ini akan mengubah logam apa saja menjadi emas murni. Batu ini juga menghasilkan cairan kehidupan yang akan membuat peminumnya hidup selamanya. Selama berabad-abad ini banyak laporan tentang batu bertuah, tetapi satu-satunya batu yang saat ini ada adalah milik Tuan Nicholas Flamel, ahli alkimia terkenal dan pecinta opera. Tuan Flamel yang tahun lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-665 menikmati hidup yang tenang di Devon bersama istrinya, Pierre Nell, 658 tahun. Tahu kan sekarang, kata Hermione. Ketika Harry dan Ron selesai membaca, anjing itu pastilah menjaga batu bertua milik Flamel. Aku berani taruhan dia pasti menitipkannya kepada Dumbledore karena mereka bersahabat. Dan dia tahu ada orang yang menginginkan batu itu. Itulah sebabnya dia ingin batu tersebut dipindahkan dari Gringotts. Batu yang membuat emas dan membuatmu tak bisa mati, kata Harry. Pantas saja Snape menginginkannya. Semua orang pasti menginginkannya. Dan pantas saja kita tidak bisa menemukan Flamel dalam buku perkembangan terakhir dalam dunia sihir, kata Ron. Dia belum masuk kategori itu jika umurnya baru 665, kan? Esok paginya dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam, sementara mencatat berbagai cara mengobati gigitan manusia serigala, Harry dan Ron masih mendiskusikan dengan batu bertuah jika mereka memilikinya. Ketika Ron mengatakan akan membeli tim Quidditch sendiri, barulah Harry teringat akan Snape dan pertandingan Quidditch-nya yang akan datang. Aku akan main, katanya kepada Ron dan Hermione. Kalau tidak, semua anak Slytherin akan mengira aku takut menghadapi Snape.
Akan kutunjukkan kepada mereka, senyum akan tersingkir dari wajah mereka kalau kita menang. Asal bukan malah kau sendiri yang tersingkir dari lapangan, kata Hermione. Semakin dekat hari pertandingan, Harry semakin cemas. Walaupun dia tidak mengatakan begitu kepada Ron dan Hermione, para anggota tim lainnya juga tidak begitu tenang. Ide menyusul Slytherin dalam kejuaraan antar asrama sungguh menyenangkan. Belum pernah ada yang berhasil selama hampir 7 tahun ini. Tetapi bisakah mereka melakukannya dengan wasit yang begitu memihak? Harry tak tahu apakah ini hanya sekadar khayalannya atau bukan. Tetapi rasanya dia selalu bertemu Snape, kemanapun dia pergi. Kadang-kadang dia jadi bertanya-tanya sendiri, apakah Snape membutuhkannya, mencari-cari kesempatan untuk bisa menangkapnya kalau sedang sendirian. Pelajaran ramuan sudah berubah menjadi siksaan mingguan, karena Snape bersikap sangat menyebalkan terhadap Harry. Mungkinkah Snape tahu bahwa Harry dan kedua sahabatnya tahu tentang batu bertuah? Rasanya tidak mungkin, tetapi kadang-kadang Harry merasa bahwa Snape bisa membaca pikiran orang. Harry tahu ketika mengucapkan selamat bertanding, di luar kamar ganti, Ron dan Hermione dalam hati bertanya-tanya apakah mereka masih akan melihatnya dalam keadaan hidup. Ini tak bisa dibilang menyenangkan. Harry nyaris tidak mendengarkan nasihat Wood ketika dia memakai jubah Quidditch dan mengambil Nimbus 2000-nya. Ron dan Hermione sementara itu telah mendapatkan tempat duduk di tribun dekat Neville, yang tidak bisa mengerti mengapa mereka berdua kelihatan begitu muram dan cemas, ataupun kenapa mereka berdua membawa tongkat ke pertandingan. Harry sama sekali tak tahu bahwa Ron dan Hermione diam-diam telah berlatih kutukan kaki terkunci. Mereka mendapat ide ini dari Malfoy yang menggunakannya pada Neville. Dan mereka siap menggunakannya pada Snape jika dia menunjukkan tanda-tanda ingin mencelakakan Harry. Jangan lupa mantranya Locomotor Mortis. Hermione bergumam ketika Ron menyelipkan tongkatnya ke dalam lengan jubah. Sudah tahu, tukas Ron, jangan cerewet. Di dalam kamar ganti, Wood mengajak Harry bicara berdua. Bukannya aku mau menekanmu, Potter. Tetapi kalau sampai ada kebutuhan untuk menangkap Snape seawal mungkin, sekaranglah saatnya. Selesaikan pertandingan sebelum Snape bisa terlalu banyak memihak Hufflepuff. Seluruh sekolah ada di luar sana, kata Fred Weasley. Mengintip dari pintu, bahkan astaga, Dumbledore juga nonton. Jantung Harry jumpalitan. Dumbledore? Katanya seraya berlari ke pintu untuk melihat sendiri. Fred benar, janggut perak itu tak mungkin keliru. Ingin rasanya Harry tertawa keras-keras saking leganya. Dia aman. Jelas Snape tak akan berani mencoba mencelakainya jika ada Dumbledore. Mungkin itulah sebabnya Snape kelihatan marah sekali ketika kedua tim berjalan memasuki lapangan. Ron juga melihatnya. Belum pernah kulihat Snape segalak ini, katanya kepada Hermione. Lihat, mereka mulai, aduh, ada yang menyodok belakang kepala Ron. Malfoy. Oh, sorry Weasley, aku tidak lihat kau di situ. Malfoy nyengir lebar kepada Grape dan Goyle. Berapa lama Potter bisa bertahan di atas sapunya kali ini ya? Ada yang mau bertaruh? Bagaimana kalau kau Weasley? Ron tidak menjawab. Penalti kepada Hufflepuff, karena George Weasley melempar belajar kepadanya. Hermione yang menyilangkan semua jari di atas pangkuan untuk mendapatkan keberuntungan memandang lekat-lekat pada Harry yang berputar-putar mengitari tim yang bertanding mencari-cari Snape. Kalian tahu bagaimana menurutku cara mereka memilih anggota tim Gryffindor? Kata Malfoy keras-keras beberapa menit kemudian. Ketika Snape kembali menghadiahkan lemparan penalti kepada Hufflepuff tanpa alasan apapun, yang dipilih orang-orang yang memang patut dikasihani. Lihat saja si Potter yang tidak punya orang tua. Lalu si gambar Weasley yang tidak punya uang. Kau mestinya masuk tim. Longbottom, kau kan tidak punya otak. Wajah Neville merah padam, tetapi dia berbalik di tempat duduknya untuk menghadapi Malfoy. Aku berharga 12 kali lipat dirimu, Malfoy, katanya tergagap. Malfoy, Grape, dan Goyle tertawa terbahak-bahak, tapi Ron yang masih tidak berani mengalihkan pandangan dari pertandingan berkata, kau benar Neville. Longbottom, kalau otak terbuat dari emas, kau lebih miskin daripada si Weasley. Ah, parah banget deh. Cara Ron sudah tegang sekali saking cemasnya ia pada Harry. Kuperingatkan kau, Malfoy. Satu kata lagi, Ron. Seru Hermione tiba-tiba. Harry, apa? Di mana? Harry mendadak melakukan tukikan luar biasa, membuat para penonton terpekik kagum dan bersorak riuh. Hermione berdiri. Jarinya tersilang di depan mulut ketika Harry melesat ke bawah seperti luncuran peluru. Kau beruntung, Weasley. Potter rupanya melihat kepingan uang di tanah, kata Malfoy. Kesabaran habis sudah.
Sebelum Malfoy sadar apa yang terjadi, Ron sudah berada di atas tubuhnya, memitingnya ke tanah. Neville ragu-ragu, kemudian memanjat punggung bangkunya untuk membantu. "Ayo Harry," jerit Hermione melompat naik ke atas bangku agar bisa melihat lebih jelas ketika Harry meluncur tepat ke arah Snape. Hermione bahkan tidak menyadari Malfoy dan Ron yang bergulingan di bawah tempat duduknya, ataupun baku hantam dan pekikan-pekikan yang bermunculan dari tengah hujan pukulan yang berasal dari Neville, Grape, dan Goyle. Tinggi di angkasa, Snape berputar di atas sapunya. Tepat ketika kelebatan warna merah meluncur melewatinya, hanya beberapa inci darinya. Detik berikutnya, Harry sudah menghentikan tukikan. Kedua lengannya terangkat penuh kemenangan. Snape tergenggam di tangannya. Penonton meledak riuh rendah. Sungguh ini rekor, tak seorang pun ingat Snape pernah berhasil ditangkap secepat ini. Ron, di mana kau? Pertandingan sudah selesai, Harry menang, kita menang, Gryffindor memimpin. Teriak Hermione, melonjak-lonjak kegirangan di tempat duduk dan memeluk Parvati Patil yang duduk di depannya. Harry melompat turun dari sapu, satu kaki dari tanah. Dia tak mempercayainya. Dia berhasil, permainan telah usai. Padahal baru berlangsung tak lebih dari 5 menit. Ketika anak-anak Gryffindor membanjir masuk lapangan, Harry melihat Snape mendarat di dekatnya. Wajahnya pucat, bibirnya tegang. Kemudian Harry merasakan sentuhan tangan di bahunya. Dia mendongak dan memandang wajah Dumbledore yang tersenyum. "Bagus sekali," kata Dumbledore pelan, sehingga hanya Harry yang bisa mendengarnya. "Senang melihatmu tidak terus memikirkan cermin itu. Kau menyibukkan diri luar biasa." Snape meludah dengan getir ke tanah. Harry meninggalkan kamar ganti sendirian beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan Nimbus 2000 ke dalam ruang penyimpanan sapu. Belum pernah dia merasa seriang ini. Dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang bisa dibanggakan sekarang. Tak seorang pun bisa mengatakan lagi dia cuma sekadar nama terkenal. Udara malam belum pernah seharum ini. Dia melangkah di atas rumput lembab, mengenang kembali kejadian 1 jam terakhir ini. Kilasan yang membahagiakan anak-anak Gryffindor berlarian mendekat untuk mengangkatnya ke atas bahu mereka. Ron dan Hermione di kejauhan melonjak-lonjak kegirangan. Ron bersorak walaupun hidungnya berdarah. Harry tiba di kamar sapu. Dia bersandar di pintu kayu dan mendongak menatap Hagrid. Dengan jendela-jendelanya yang berkilau merah, tertimpa cahaya matahari terbenam, Gryffindor memimpin. Dia berhasil. Dia membuktikan kepada Snape. Dan omong-omong tentang Snape, sesosok tubuh berkerudung menuruni undakan. Depan kastil dengan cepat, jelas tak ingin dilihat orang, dia berjalan secepat mungkin menuju hutan terlarang. Kemenangan memudar dari benak Harry saat dia mengawasi sosok itu. Dia mengenali gaya jalannya. Snape sembunyi-sembunyi ke dalam hutan ketika yang lain sedang makan malam. Apa yang terjadi sebetulnya? Harry kembali melompat ke atas Nimbus 2000 dan terbang, melayang diam-diam di atas kastil. Dia melihat Snape berlari memasuki hutan. Dia membututi. Pepohonan begitu lebat sehingga dia tak bisa melihat kemana Snape. Harry terbang berputar-putar makin lama makin rendah, sampai dia mendengar suara-suara. Hati-hati dia merambat di salah satu dahan, memegang sapunya erat-erat, mencoba mengintip melalui celah-celah dedaunan. Di bawah di tempat terbuka yang teduh, Snape berdiri, tetapi dia tidak sendirian. Quirrell juga ada di sana. Harry tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas, tetapi dia tergagap lebih parah daripada biasanya. Harry berusaha keras menangkap apa yang mereka bicarakan. "Tidak tahu kenapa kau mau bertemu di sini, Severus?" "Oh, kupikir kita harus merahasiakan ini," kata Snape. Suaranya dingin. "Murid-murid kan tidak boleh tahu tentang batu bertuah." Harry membungkuk ke depan. Quirrell menggumamkan sesuatu. Snape menyelanya. "Apa kau sudah menemukan cara supaya bisa melewati binatang piaraan Hagrid itu?" Tapi, Severus, kau tak ingin aku jadi musuhmu kan, Quirrell?" kata Snape, maju ke depan satu langkah. Aku tak tahu apa." "Kau tahu persis apa maksudku." Seekor burung hantu menjerit keras dan Harry nyaris terjatuh dari pohon. Dia berhasil menenangkan diri dan sempat mendengar Snape berkata, "Aku menunggu." Tapi aku tidak." "Baiklah, kita akan mengobrol lagi lain waktu kalau kau sudah sempat memikirkan hal ini dan memutuskan mau setia kepada siapa." Snape mengerudungkan jubah ke atas kepala dan melangkah meninggalkan tempat terbuka itu. Hari sudah hampir gelap sekarang, tapi Harry bisa melihat Quirrell berdiri diam seakan membatu. "Harry, dari mana saja kau?" seru Hermione nyaring.
Kita menang, kau menang, teriak Ron. Seraya menepuk punggung Harry. Dan kupukul mata Malfoy sampai biru dan Neville mencoba menghadapi Greg dan Goyle sendirian. Dia masih pingsan, tetapi Madame Pomfrey bilang dia akan sembuh. Tahu rasa Slytherin, semua menunggumu di ruang rekreasi. Kita akan pesta. Fred dan George mencuri kue dan makanan lain dari dapur. Itu nanti saja, kata Harry tersengal. Ayo kita cari ruang kosong, tunggu sampai kalian mendengar ini. Harry memastikan Pippers tidak ada di dalam sebelum menutup pintu di belakang mereka. Baru dia menceritakan kepada kedua temannya apa yang telah dilihatnya dan didengarnya. Jadi kita benar, rupanya itu batu bertuah. Dan Snape berusaha memaksa Quirrell membantu mencurinya. Dia bertanya kalau Quirrell tahu cara melewati Fluffy. Dan dia juga bilang soal hokus pokus. Quirrell, kurasa ada yang lain yang melindungi batu. Selain Fluffy, mungkin berbagai mantra dan jampi-jampi. Dan Quirrell pastilah telah memberikan mantra-mantra anti sihir hitam yang harus ditembus Snape. Jadi maksudmu batu itu aman hanya jika Quirrell masih bertahan menentang Snape? Tanya Hermione cemas. Tidak sampai Selasa juga sudah hilang kalau begitu, kata Ron. Bab 14. Norbert si naga punggung bersirip Norwegia. Quirrell ternyata lebih berani daripada dugaan mereka. Dalam minggu-minggu berikutnya memang dia tampak lebih pucat dan lebih kurus, tetapi kelihatannya belum menyerah. Setiap kali melewati koridor lantai 3, Harry, Ron, dan Hermione menempelkan telinga ke pintu untuk mengecek apakah Fluffy masih menggerang di dalam. Snape berkeliaran ke sana kemari marah-marah seperti biasa, yang berarti batu bertuah itu masih aman. Setiap kali berpapasan dengan Quirrell, Harry tersenyum untuk menyemangatinya, dan Ron mulai memarahi anak-anak yang menertawakan Quirrell yang gagap. Tapi Hermione banyak memikirkan hal lain selain batu bertuah. Dia mulai merevisi jadwal belajarnya dan memberi kode-kode warna pada catatan-catatan. Harry dan Ron sebenarnya tidak keberatan. Tetapi Hermione tak henti-hentinya mendesak mereka untuk melakukan hal yang sama. Hermione, ujiannya masih lama sekali. 2,5 bulan lagi, tukas Hermione. Itu tidak lama, buat Nicholas Flamel itu cuma sekejap. Tapi kita kan belum 600 tahun. Ron mengingatkan. Lagi pula, untuk apa kau belajar lagi? Kau kan sudah hafal semuanya. Untuk apa aku belajar lagi? Kalian gila. Kalian sadar? Kan kita harus lulus supaya bisa naik ke kelas 2. Belajar penting sekali. Aku seharusnya sudah mulai sebulan lalu. Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Celakanya, para guru berpikiran sama dengan Hermione. Mereka membebani anak-anak dengan begitu banyak PR sehingga liburan Paskah tidak seasik liburan Natal. Sulit bersantai bila Hermione ada di sebelah mereka, sibuk mengulang-ulang 12 keagungan darah naga atau berlatih gerakan-gerakan tongkat sihir. Mengeluh dan menguap, Harry dan Ron melewatkan sebagian besar waktu luang mereka di perpustakaan bersama Hermione, berusaha menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Aku tak akan pernah ingat ini, celetuk Ron suatu sore. Seraya melempar pena bulunya dan memandang keluar penuh kerinduan lewat jendela perpustakaan. Hari itu hari pertama yang benar-benar cerah setelah berbulan-bulan diliputi salju. Langit biru terang dan suasana menyiratkan musim panas dan akan segera datang. Harry yang sedang membaca ditanya di buku 1000 tanaman obat dan jamur gaib tidak mendongak sampai Ron berseru, "Hagrid, ngapain kau di sini?" Hagrid muncul menyembunyikan sesuatu di belakang punggung. Dia kelihatan janggal berada di perpustakaan memakai jubah kulit tikus mondoknya. "Cuma cari sesuatu," katanya dengan suara mencurigakan sehingga mereka langsung tertarik. "Dan kalian sendiri sedang ngapain?" Mendadak dia kelihatan curiga. "Kalian tidak sedang cari Nicholas Flamel, kan?" "Oh, kami sudah lama tahu siapa dia," kata Ron mengesankan. "Dan kami tahu apa yang dijaga anjing itu, batu ber." Hagrid cepat-cepat memandang berkeliling untuk melihat apakah ada yang mendengar. "Jangan teriak-teriak soal itu. Kau ini siapa sih?" "Ada yang ingin kami tanyakan padamu sebetulnya," kata Harry. "Yaitu apa saja yang menjaga batu itu selain Fluffy." Kata Hagrid lagi. "Dengar, datang temui aku nanti. Aku tidak janji mau kasih tahu apa-apa, tapi jangan buka rahasia ini di sini. Murid tidak boleh tahu. Mereka akan kira aku beritahu kalian. Sampai ketemu nanti kalau begitu," kata Harry. Hagrid keluar perpustakaan. Apa yang disembunyikannya di belakang punggung? Tanya Hermione berpikir-pikir. "Apa mungkin ada hubungannya dengan batu itu? Aku mau tahu dia tadi ada di seksi buku apa," kata Ron, yang sudah bosan belajar. Semenit kemudian, dia muncul lagi membawa setumpuk buku yang dihempaskannya ke meja. "Naga," bisiknya.
Hagrid mencari informasi tentang naga. Lihat ini, spesies naga di Britania Raya dan Irlandia, dari telur ke neraka. Penuntun pemelihara naga. Sudah lama Hagrid kepingin punya naga. Dia bilang begitu padaku waktu pertama kali aku bertemu dia, kata Harry. Tapi itu melanggar undang-undang, kata Ron. Penangkaran naga sudah dilarang oleh konvensi sihir tahun 1709. Semua orang tahu itu. Susah menjaga agar Muggle tidak mengetahui keberadaan kita jika kita memelihara naga di halaman belakang. Lagi pula, kau tidak bisa menjinakkan naga. Bahaya. Coba kalau kalian bisa melihat luka bakar Charlie gara-gara naga liar di Romania. Jadi tidak ada naga liar di Britania? Tanya Harry. Tentu saja ada, kata Ron. Naga hijau Wallace yang biasa dan naga hitam Hebridean. Kementerian Sihir cukup repot menyembunyikan mereka. Orang-orang kita harus terus-menerus menyihir Muggle yang pernah melihatnya untuk membuat mereka melupakannya. Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan Hagrid? Ketika mengetuk pintu pondok si pengawas binatang liar 1 jam kemudian, mereka heran melihat semua gorden tertutup. Hagrid berseru, "Siapa itu?" sebelum mempersilakan mereka masuk dan cepat-cepat menutup pintu kembali. Di dalam panas sekali, meskipun udara hangat di perapian api menyala-nyala. Hagrid membuatkan teh dan menawari mereka sandwich musang yang mereka tolak. Nah, kalian mau tanya sesuatu? Ya, jawab Harry. Tak ada gunanya berbelit-belit. Kami ingin tahu apakah kau bisa memberitahu kami apa saja yang menjaga batu bertuah selain Fluffy. Hagrid mengerutkan kening ke arah Harry. Tentu saja tidak bisa, katanya. Pertama, aku sendiri tidak tahu. Kedua, kalian sudah tahu terlalu banyak. Jadi, aku tak akan beritahu kalian kalaupun aku bisa. Batu itu di sini untuk alasan baik. Batu itu nyaris dicuri dari Gringotts. Kurasa kalian sudah simpulkan ini. Aku tak mengerti bagaimana kalian bisa tahu tentang Fluffy. Oh, ayolah Hagrid, kau mungkin tak ingin memberitahu kami. Tetapi kau sebetulnya tahu segalanya yang terjadi di sini, kata Hermione dengan suara hangat memuji. Janggut Hagrid bergerak-gerak dan mereka bisa menebak dia sedang tersenyum. Kami cuma ingin tahu siapa yang menjaga, itu saja, Hermione melanjutkan. Kami penasaran siapa yang cukup dipercaya Dumbledore untuk membantunya, selain kau. Dada Hagrid membusung mendengar kalimat terakhir Hermione. Harry dan Ron tersenyum kepada Hermione. Ya, aku rasa tidak ada bahayanya ku beritahu kalian bahwa begini, dia pinjam Fluffy dariku. Kemudian beberapa guru lakukan penyihiran. Profesor Sprout, Profesor Flitwick, Profesor McGonagall, ditekuknya jarinya satu demi satu. Profesor Quirrell dan Dumbledore sendiri lakukan sesuatu. Tentu saja. Sebentar, aku lupa satu orang. Oh iya, Profesor Snape. Snape? Ya, kalian sudah tidak curiga dia lagi kan? Snape bantu jaga, dia tidak akan curi batu itu. Harry tahu Ron dan Hermione berpikiran sama seperti dia. Jika Snape termasuk yang menjaga batu, pastilah mudah baginya untuk mencari tahu bagaimana guru-guru yang lain menjaganya. Dia mungkin tahu segalanya, kecuali tampaknya mantra Quirrell dan cara melewati Fluffy. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana melewati Fluffy, kan Hagrid? Tanya Harry cemas. Dan kau tidak akan bilang siapa-siapa, kan? Bahkan kepada salah satu guru pun. Tak ada yang tahu kecuali aku dan Dumbledore, kata Hagrid bangga. Untunglah, gumam Harry kepada yang lain. Hagrid, boleh tidak jendelanya dibuka satu? Aku kepanasan. Tidak bisa, Harry, sorry, kata Hagrid. Harry memperhatikan Hagrid mengerling ke perapian. Harry juga memandang ke sana. Hagrid, apa itu? Tapi dia sudah tahu apa itu. Persis di tengah api, di bawah kettle, ada telur hitam besar sekali. Ah, kata Hagrid, dengan gelisah memilih-milih janggut. Itu, dari mana kau dapat itu Hagrid? Kata Ron berjongkok di depan perapian untuk melihat telur itu dari dekat. Pasti mahal sekali harganya. Menang main, kata Hagrid, semalam. Aku minum ke desa, lalu main kartu dengan orang asing. Kurasa dia senang bisa lepas dari telur itu. Benar loh, tapi apa yang akan kau lakukan kalau telurnya menetas? Tanya Hermione. Ya, aku sudah baca-baca, kata Hagrid. Seraya menarik buku panjang dari bawah bantal. Pinjam ini dari perpustakaan. Pemeliharaan dan pengembangbiakan naga untuk kesenangan dan keuntungan. Memang sudah sedikit ketinggalan zaman, tapi semuanya ada di situ. Taruh telurnya di api, karena induk mereka semburkan api ke telur-telurnya. Lihat. Dan kalau sudah menetas, beri makan simbol brandy dicampur darah ayam setengah jam sekali. Dan lihat ini bagaimana cara mengenali jenis telur-telur. Telur miriku ini jenis punggung bersirip Norwegia.
jenis yang langka. Hagrid kelihatan puas sekali, tetapi Hermione tidak. "Hagrid, kau tinggal di pondok papan," katanya, tetapi Hagrid tidak mendengarkan. Dia bersenandung riang ketika mengadu perapiannya agar menyala lebih besar. Maka sekarang ada hal lain yang perlu dicemaskan. Apa yang akan terjadi pada Hagrid jika ketahuan dia menyembunyikan naga ilegal di dalam pondoknya? Bagaimana ya rasanya menjalani hidup yang tenang, keluh Ron. Ketika malam demi malam mereka berjuang mengerjakan PR-PR ekstra yang dibebankan kepada mereka. Hermione sekarang sudah mulai mengatur ulang jadwal belajar Harry dan Ron, membuat mereka berdua jengkel. Kemudian suatu pagi saat sarapan, Hedwig membawa surat lagi untuk Harry dari Hagrid. Hagrid hanya menulis 2 kata, "sedang menetas." Ron ingin membolos dari kelas herbologi dan langsung ke pondok. Hermione menentang habis-habisan. "Hermione, berapa kali dalam hidup kita bisa melihat naga yang sedang menetas? Ada pelajaran, nanti kita kena marah." Dan itu belum apa-apa dibanding dengan apa yang akan terjadi pada Hagrid kalau ada orang yang tahu apa yang sedang dilakukannya. "Diam!" desis Harry. Malfoy hanya 1 meter dari mereka dan dia langsung berhenti untuk mendengarkan. Seberapa banyak yang berhasil dengarnya? Harry sama sekali tidak menyukai ekspresi wajah Malfoy. Ron dan Hermione bertengkar sepanjang perjalanan ke kelas herbologi, dan pada akhirnya Hermione setuju kabur ke pondok Hagrid dengan kedua temannya pada saat istirahat pagi. Ketika bel di kastil berbunyi pada akhir pelajaran, ketiganya langsung menjatuhkan skop dan bergegas menyeberangi lapangan menuju tepi hutan. Hagrid menyalami mereka, wajahnya riang kemerahan. Sudah hampir keluar, diajaknya mereka masuk. Telur itu tergeletak di meja. Ada retakan-retakan dalam pada kulitnya. Sesuatu bergerak-gerak di dalamnya, menimbulkan bunyi klak-klik yang aneh terdengar. Mereka semua menarik kursi ke dekat meja dan mengawasi dengan nafas tertahan. Mendadak terdengar bunyi gesekan dan telur itu terbelah. Bayi naga tergeletak di meja. Bayi itu tidak indah. Menurut Harry malah kelihatan seperti payung hitam yang kusut. Sayapnya tampak sangat besar dibanding tubuhnya yang masih kurus. Dan moncongnya panjang, dengan 2 lubang hidung besar, 2 tanduk kecil dan mata jingga yang menonjol. Dia bersin, beberapa bunga api muncrat dari moncongnya. "Cantik ya," Hagrid bergumam. Dia menjulurkan tangan untuk membelai kepala si naga. Naga itu menceplak-ceplok jari-jari Hagrid. Taringnya yang tajam kelihatan. "Dia tahu yang mana induknya," kata Hagrid. "Hagrid," kata Hermione. Beberapa cepat persisnya naga punggung bersirip Norwegia tumbuh besar. Hagrid sudah mau menjawab ketika wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melompat berdiri dan berlari ke jendela. "Ada apa?" "Ada yang ngintip lewat celah Gordon, anak laki-laki. Dia lari balik ke sekolah." Harry melesat ke pintu dan memandang keluar. Bahkan dari kejauhan ia tak mungkin keliru. Malfoy melihat naga itu. Senyum yang tersungging di bibir Malfoy selama seminggu berikutnya membuat Harry, Ron, dan Hermione sangat cemas. Mereka melewatkan sebagian besar waktu luang di pondok Hagrid yang digelapkan, mencoba membujuknya. "Lepaskan saja dia," desak Harry. "Biar dia hidup di alam bebas." "Tidak bisa," kata Hagrid. "Dia masih terlalu kecil. Dia akan mati." Mereka memandang si naga. Bayi itu sudah 3 kali lipat lebih panjang dalam waktu seminggu. Asap tak henti-hentinya berembus melingkar dari lubang hidungnya. Hagrid belakangan ini sudah tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai pengawas binatang liar di sekolah karena si naga kecil membuatnya sangat sibuk. Botol-botol brandy kosong dan bulu-bulu ayam bertebaran di lantai. "Aku memutuskan untuk menamainya Norbert," kata Hagrid, seraya menatap si naga dengan mata basah. "Dia sudah kenal aku sekarang. Lihat Norbert." "Norbert mana, Mama?" "Dia sinting," Ron bergumam di telinga Harry. "Hagrid," kata Harry keras-keras. 2 minggu lagi Norbert akan sepanjang rumahmu. Malfoy bisa melapor kepada Dumbledore kapan saja." Hagrid menggigit bibir. Aku tahu, aku tak bisa memeliharanya selamanya. Tetapi aku tak bisa menyuruhnya pergi begitu saja. Aku tak bisa." Mendadak Harry menoleh kepada Ron. "Charlie," kata Harry. "Kau juga ikutan sinting," kata Ron. "Namaku Ron, ingat." "Bukan, Charlie kakakmu. Charlie di Romania sedang belajar tentang naga. Kita bisa mengirim Norbert kepadanya. Charlie bisa memeliharanya, kemudian melepasnya ke alam bebas." "Brilian," kata Ron. "Bagaimana, Hagrid?" Pada akhirnya Hagrid setuju mereka mengirim burung hantu kepada Charlie untuk menanyainya. Minggu berikutnya berlalu lambat. Rabu malam, Hermione dan Harry masih duduk berdua di ruang rekreasi, lama sesudah yang lain pergi tidur. Jam dinding baru saja bertentang menandakan tengah malam ketika lubang lukisan tiba-tiba membuka.
Ron mendadak muncul ketika melepas jubah gaib Harry. Dia baru kembali dari pondok Hagrid, membantunya memberi makan Norbert, yang sekarang sudah makan berkerat-kerat bangkai tikus. Dia menggigitku, katanya, menunjukkan tangannya yang dibalut sapu tangan berdarah. Aku tak akan bisa memegang pena selama minggu ini. Percaya deh, naga itu binatang paling mengerikan yang pernah kutemui. Tetapi kalau melihat cara Hagrid memujanya, kau akan mengira dia anak kelinci berbulu lembut yang lucu. Ketika dia menggigitku, Hagrid malah menyuruhku menyingkir karena membuat Norbert takut. Dan waktu aku pergi tadi, Hagrid sedang meninam bobokannya. Ada ketukan di jendela gelap. Itu Hedwig, kata Harry, bergegas membuka jendela agar Hedwig bisa masuk. Dia membawa surat balasan Charlie. Ketiganya merapatkan kepala untuk membaca surat Charlie. Hai Ron, apa kabar? Terima kasih suratnya. Aku senang-senang saja menerima punggung bersirip Norwegia itu, tetapi tidak mudah membawanya ke sini. Kurasa yang paling baik adalah menitipkannya kepada teman-temanku yang akan mengunjungiku minggu depan. Masalahnya adalah, mereka tak boleh ketahuan membawa naga ilegal. Bisakah kau membawa si punggung bersirip ke menara paling tinggi tengah malam hari Sabtu? Mereka bisa menemuimu di sana dan membawa si naga selagi hari masih gelap. Kirimi aku jawaban secepat mungkin. Salam hangat, Charlie. Mereka saling pandang. Kita punya jubah gaib, kata Harry. Mestinya tidak terlalu sulit. Kurasa jubah itu cukup besar untuk menutupi dua di antara kita dari Norbert. Bahwa kedua temannya langsung sepakat, menunjukkan bahwa seminggu terakhir ini keadaan sudah parah sekali. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk menyingkirkan Norbert dan Malfoy. Ada rintangan. Esok paginya tangan Ron yang digigit Norbert membengkak 2 kali ukuran normalnya. Dia tak tahu aman atau tidak pergi ke Madame Pomfrey. Apakah dia akan mengenali gigitan naga? Meskipun demikian, sorenya Ron tak punya pilihan lain. Lukanya sudah berwarna hijau mengerikan. Rupanya taring Norbert beracun. Harry dan Hermione bergegas ke rumah sakit pada akhir hari itu dan menemukan Ron terbaring lemah di tempat tidur. Bukan cuma tanganku, bisik Ron. Meskipun rasanya tanganku hampir copot, Malfoy bilang pada Madame Pomfrey dia mau pinjam salah satu bukuku sehingga dia bisa datang dan menertawakanku. Dia terus-menerus mengancamku dan memberitahu Madame Pomfrey apa sebetulnya yang menggigitku. Aku bilang pada Madame Pomfrey, aku digigit anjing, tapi kurasa dia tidak percaya. Aku seharusnya tidak memukul Malfoy waktu pertandingan Quidditch itu. Sekarang dia mau membalasku. Harry dan Hermione berusaha menenangkan Ron. Tapi sebaliknya, Ron malah langsung terlonjak duduk dan berkeringat. Sabtu tengah malam, katanya dengan suara serak. Oh tidak, aku baru ingat. Surat Charlie ada dalam buku yang diambil Malfoy. Dia akan tahu kapan kita menyingkirkan Norbert. Harry dan Hermione tak punya kesempatan untuk menjawab. Madame Pomfrey muncul saat itu dan menyuruh mereka pergi karena Ron butuh tidur, katanya. Sudah terlambat untuk mengubah rencana sekarang. Harry berkata kepada Hermione, kita tak punya waktu lagi untuk mengirim burung hantu kepada Charlie. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk menyingkirkan Norbert. Kita harus ambil resiko. Dan kita kan punya jubah gaib, Malfoy tidak tahu ini. Mereka menemukan Peng, anjing Hagrid, duduk di depan pondok dengan ekor berbaloi ketika mereka datang untuk memberitahu Hagrid, yang membuka jendela untuk bicara kepada mereka. Kalian tak boleh masuk, katanya tersengal. Norbert sedang rewel, bisa kutangani. Ketika mereka memberitahunya tentang surat Charlie, mata Hagrid langsung berkaca-kaca. Entah karena ia sedih atau karena Norbert baru saja menggigit kakinya. Ah, tidak apa-apa. Dia cuma menggigit botku, cuma main-main, masih bayi sih. Si bayi menyabetkan ekornya ke dinding, membuat semua jendela pondok bergetar. Harry dan Hermione kembali ke kastel, berharap Sabtu segera datang. Mereka pasti kasihan pada Hagrid ketika tiba saatnya bagi si pengawas binatang liar itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Norbert. Kalau saja mereka tidak terlalu mencemaskan apa yang harus mereka lakukan. Malam itu sangat gelap dan berawan. Dan mereka agak terlambat tiba di pondok Hagrid karena harus menunggu Pippus menyingkir dulu dari aula depan. Pippus sedang main tenis di situ melawan tembok. Hagrid sudah menyiapkan Norbert dalam kotak besar. Sudah kusiapkan banyak tikus dan brandy untuk makan di jalan, kata Hagrid dengan suara tersendat. Dan boneka beruangnya juga sudah kumasukkan. Siapa tahu dia kesepian. Dari dalam kotak terdengar robekan yang bagi Harry kedengarannya si boneka beruang sedang dicabut kepalanya. Dadah, Norbert, Hagrid terisak. Ketika Harry dan Hermione menyelubungi kotak itu dengan jubah gaib, lalu mereka sendiri melangkah ke baliknya. Mama tidak akan melupakanmu. Bagaimana mereka berhasil membawa kotak itu ke kastil? Mereka tak pernah tahu.
Sudah menjelang tengah malam ketika mereka bersusah payah membawa kotak Nobel menaiki tangga pualam di aula depan dan melewati koridor-koridor gelap. Naik tangga lain lagi, kemudian tangga lain. Bahkan lewat salah satu jalan pintas yang diketahui Harry pun tidak membuat tugas mereka bertambah ringan. Hampir sampai. Seru Harry terengah ketika mereka tiba di koridor di bawah menara tertinggi. Gerakan mendadak di depan mereka nyaris membuat mereka menjatuhkan kotak. Lupa bahwa mereka sebetulnya tidak kelihatan. Mereka merapat ke tempat yang terlindung bayang-bayang, memandang dua sosok gelap yang sedang bergulat sekitar 3 meter dari tempat mereka. Mendadak lampu menyala. Profesor McGonagall memakai baju tidur kotak-kotak dan harnet. Menjewer telinga Malfoy. "Detensi!" teriak Profesor McGonagall. Dan potong 20 angka dari Slytherin, berkeliaran di tengah malam. Beraninya kau. Anda tidak mengerti, Profesor. Harry Potter akan datang. Dia membawa naga. Sungguh omong kosong. Berani-beraninya kau bohong besar begitu. Ayo, aku akan bicara pada Profesor Snape tentang kau, Malfoy. Setelah kejadian itu, tangga spiral curam ke atas menara serasa jadi mudah didaki. Baru setelah melangkah ke udara malam yang dingin, mereka berani melepas jubah. Lega bisa bernapas bebas lagi. Hermione menari-nari. Malfoy dihukum kurung. Mau nyanyi aku rasanya. Jangan, Harry menasihatinya, sambil menertawakan Malfoy. Mereka menunggu. Norbert mengibas-gibas di dalam kotak. Kira-kira 10 menit kemudian, 4 sapu meluncur turun dari kegelapan. Teman-teman Charlie anak-anak periang. Mereka menunjukkan kepada Harry dan Hermione jaring yang telah mereka buat, supaya mereka bisa bekerja sama mengangkat Norbert. Mereka semua membantu menaikkan Norbert ke atas jaring. Kemudian Harry dan Hermione berjabat tangan dengan keempatnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Akhirnya Norbert berangkat. Pergi lenyap. Mereka menyelinap menuruni tangga spiral. Hati mereka seringan tangan. Setelah Norbert tak lagi membebani, tak ada naga lagi. Malfoy kena detensi. Apa yang bisa merusak kegembiraan mereka? Jawabannya telah menunggu di kaki tangga. Ketika mereka melangkah ke koridor, mendadak wajah Phil muncul dari kegelapan. Wah, 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 bisiknya, kita dalam kesulitan. Jubah gaib ketinggalan di atas menara.